Halo guys, kali ini Mimin akan membahas film edisi spesial Hari Kemerdekaan yang mengangkat kisah nyata dari seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Jenderal Sudirman. Namun sebelumnya, Mimin mau mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia maju, jaya, jaya, jaya. Film yang berjudul Jenderal Sudirman ini menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda dengan taktik dan strategi gerilya. Taktik gerilya ialah taktik yang dilakukan secara diam-diam dan berpindah-pindah tempat. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama. Namun, seperti biasa, siapkan kopi dan bantal kesayangan kalian ya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Sudirman yang berasal dari organisasi PETA terpilih sebagai Panglima Besar TKR di Yogyakarta melalui pemungutan suara secara terbuka. Sudirman lalu bertemu dengan Tan Malaka, seorang aktivis dari organisasi komunis yang menentang pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan dianggap terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan perundingan demi perundingan yang merupakan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Menurut Tan Malaka, diplomasi yang dilakukan membuat kemunduran bagi para pejuang kemerdekaan. Ia mendesak kemerdekaan 100%. Sudirman setuju soal kemerdekaan 100%, namun dia tidak sama dengan Tan Malaka. Sudirman sebagai tentara mendukung usaha dari pemerintah. Tentang kemerdekaan yang 100%, saya sangat setuju, Tuan. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuan. Suatu hari terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir dan petinggi lainnya di Solo. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar harus menghadapi persidangan. Dengan tegas, Jenderal Sudirman menjelaskan kalau peristiwa itu dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan ulah para komunis. Selama saya menjadi tentara, kesetiaan saya sebagai Panglima Besar adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Kesetiaan selama dia menjadi Panglima Besar beserta jajaran di bawahannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Dan inilah kisah Jenderal Sudirman. Pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 8 malam, Belanda kembali melakukan agresi militer kedua dengan menyerang Yogyakarta. Kabar itu akan disampaikan ke Yogyakarta, namun sambungan telepon tidak bisa. Bung Yusuf lalu memberitahu pada Duta PBB Indonesia, lalu mereka menuju bandara. Namun, mereka tidak diperbolehkan pergi ke Yogyakarta. Keesokan harinya, Yogyakarta benar-benar diserang. Jenderal Sudirman yang mendengar Yogyakarta diserang memaksakan diri untuk ikut berperang. Dia meminta izin istrinya, lalu menemui sang Presiden Soekarno. Beliau mengatakan jika Jogja sampai kalah, ia akan menyerahkan kekuasaan pada Hindia di Sumatera sebagai pemerintahan darurat. Jenderal Sudirman lalu mengajak Soekarno bergerilya di hutan karena jika ia tetap di sana, kemungkinan Belanda akan membunuh mereka. Namun, Soekarno menolak karena mereka harus tetap di sana sebagai pemimpin kabinet. Soekarno tidak takut mati untuk Indonesia, baik ikut dengan Sudirman atau di sini kemungkinan Belanda menyerang sama saja. Lalu, Sudirman izin pergi dan memulai gerilya. Ia dengan pasukannya pergi ke arah selatan. Di tengah jalan, Jenderal Sudirman mendengar kabar bahwa Soekarno telah ditangkap oleh Belanda. Semua tokoh penting negara hampir semua berhasil ditangkap. Cuma satu orang tokoh yang belum ditangkap, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Simon Bar
yakin dalam waktu dekat Jawa dan Sumatera akan mampu dikuasai. Namun, ia cuma khawatir dengan pergerakan Jenderal Sudirman sehingga ia memerintahkan pasukannya mencari Jenderal Sudirman. Sementara itu, Jenderal Sudirman mulai bergerilya ke hutan-hutan. Jenderal Sudirman sendiri saat itu sedang menderita penyakit paru-paru. Karena itulah pasukannya membuatkan tandu untuknya. Sungguh pemimpin sejati, sakit tidak menghalangi tugasnya untuk kemerdekaan Indonesia. Di malam harinya, saat sedang beristirahat, pasukan Jenderal Sudirman dikagetkan dengan pemuda bernama Karsani. Seorang pemuda asli Jogja yang berhasil selamat dari serangan tentara Belanda. Karsani memang mencari pasukan Jenderal Sudirman karena dia ingin ikut berperang, meskipun dia belum pernah ikut perang sebelumnya. Karsani yang hanya bermodal tekad berani diperbolehkan ikut bersama pasukan. Keesokan harinya, saat sedang bersantai, tiba-tiba pesawat tempur Belanda menyerang. Syukur pasukan berhasil menghindar dan selamat. Selanjutnya, pasukan melanjutkan perjalanan menuju Kediri. Lalu, mereka beristirahat di rumah warga untuk mengatur strategi. Sementara itu, tentara Belanda juga membahas penangkapan Jenderal Sudirman yang saat ini berada di Wonosari. Mereka membayar mata-mata untuk mengetahui lokasi Jenderal Sudirman. Namun, saat ia keluar, keretanya telah diambil Karsani. Selamat siang. Sesampainya di tempat, Karsani menceritakan ia mencuri kereta dari Belanda yang berada di balik bukit tak jauh dari lokasi mereka. Mendengar informasi dari Karsani, pasukan segera pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, pasukan Belanda datang dan tidak menemukan Jenderal Sudirman. Perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang Batalion 102 Kediri karena dikira mata-mata Belanda. Namun, setelah melihat ada Jenderal Sudirman, mereka minta maaf dan justru dipuji Jenderal karena mereka siaga dalam keadaan genting seperti ini. Di pagi harinya, Kapten Nuli dan Karsani berkeliling Kediri untuk membeli sabun dan baju ganti. Di sana mereka bertemu banyak tentara komunis yang semena-mena pada warga. Ini karena ulah Tan Malaka yang pandai menghasut kaum muda untuk menentang pemerintahan. Melihat Kediri sudah tidak aman, pasukan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tentara Belanda menyerang Kediri habis-habisan agar Jenderal Sudirman keluar menunjukkan diri. Tentara Belanda terus mengejar dan menghancurkan rute yang dilewati Jenderal Sudirman. Kemudian, Jenderal Sudirman menyemangati dan mengumumkan berita melalui radio bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan masih menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! Dengar. Panglima besar Sudirman, Panglima divisi dan bahkan seluruh timnya tahukan bahwa Merdeka! 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 Hal itu membuat murka pasukan Belanda dan sehingga serangan semakin membabi buta. Dengan keterbatasan logistik, pasukan Jenderal Sudirman menghemat amunisinya sehingga tidak bisa melakukan perang terbuka. Namun, strategi yang mereka gunakan terbukti efektif dan mampu membuat musuh satu persatu tumbang. Suatu hari, pasukan Jenderal Sudirman terdesak, namun berkat turunnya hujan membuat mereka selamat. Pasukan yang sedang beristirahat di rumah warga kembali dapat kabar tentara Belanda sedang menuju ke tempat itu, dan pasukan dengan cepat pergi dari tempat itu. Belanda sedang menuju ke sini. Dari arah mana? Sokono! Cepat! Kalian berdua. Pasukan Belanda yang frustasi mengumpulkan warga untuk ditanya. Namun semua hanya diam, sehingga salah satu warga ditembak tentara Belanda. Pasukan Jenderal Sudirman lalu bersembunyi di atas bukit.
Sesampainya di sana, mereka baru sadar bahwa koper yang berisi obat-obatan Jenderal Sudirman dan berasnya tertinggal di kampung Dukuh Atas. Mustafa dan Kusio ditugaskan mengambil beras tersebut, sementara Suparjo dan Karsani mengambil koper Jenderal Sudirman. Sementara itu, tentara Belanda yang mengetahui lokasi Jenderal Sudirman langsung bergerak cepat naik ke bukit. Beruntung, Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil pergi sebelum tentara Belanda datang. Di sisi lain, Suparjo dan Karsani sampai di Dukuh Atas dan langsung mengambil koper tersebut. Namun, mereka kaget ada warga yang ditembak mati oleh tentara Belanda. Hujan lebat turun, namun Jenderal Sudirman tetap melanjutkan perjalanan dan singgah di rumah warga. Namun rupanya lokasi mereka sudah diketahui dan dikepung tentara Belanda. Karena tidak mungkin untuk lari, Jenderal Sudirman meminta pasukannya tenang dan berganti baju, lalu tahlilan bersama. Ternyata Kunto, salah satu anggota Jenderal Sudirman, berkhianat dan menjadi mata-mata Belanda. Berkat pertolongan Tuhan, tentara Belanda mengira Jenderal Sudirman adalah kiai yang sedang mengaji dan justru menembak mati Kunto. Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Adik. Esoknya pasukan melanjutkan perjalanan. Ada seorang bapak yang mau menyumbang persediaan makanan, namun Jenderal Sudirman menolak karena mereka sedang musim paceklik dan lebih membutuhkan makanan itu. Skin berganti ke Bung Karno dan Bung Hatta yang diasingkan di Pulau Bangka oleh Belanda. Mereka merasa bersalah karena mengingkari janjinya sebelum agresi militer II. Namun, Sudirmanlah yang memimpin gerilya di hutan. Kembali ke Jenderal Sudirman yang membuat markas, sementara Di Sobo dari berencana akan melakukan serangan terbuka pada Belanda. Sementara itu, di tempat lain Tan Malaka dan pengikutnya berhasil ditangkap. Jenderal Sudirman lalu memerintahkan Kapten Nuli untuk mengantar surat ke Sri Sultan yang berada di keraton. Beliau juga meminta Hanum, adik iparnya, untuk memberikan surat pada kakak Hanum atau istri Jenderal Sudirman. Di tengah jalan, Roto diperintahkan Kapten Nuli untuk menuju markas Letkol Soeharto dan meminta bantuan, sedangkan Kapten Nuli menuju Yogyakarta. Hanum yang kelelahan tertinggal dari rombongan, sehingga Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Ternyata Hanum tertidur di samping pohon dan di saat bersamaan tentara Belanda lewat di belakangnya. Ia kaget dan segera pergi. Sementara itu, Karsani yang sedang mencari Hanum tiba-tiba dikepung tentara Belanda dan dia ditembak. Namun sebelum mati dia berteriak, "Merdeka!" Karsani pun mati. Willem, kijk eens. Merdeka! Hendrik, Kapten Nuli dan lainnya yang mendengar tembakan segera menghampiri dan membawa Karsani untuk dimakamkan dengan layak. Kematian Karsani membuat Kapten Nuli dan lainnya terpukul karena jasanya yang begitu banyak selama ini. Kamu tentara yang hebat, Kar. Semoga 70 tahun lagi harapanmu akan tercapai. Penghormatan terakhir untuk Karsani. Setelah selesai dengan tugasnya, Kapten Nuli kembali ke markas. Di sisi lain, Komisaris Belanda dan Jenderal Simorispoor sedang berdebat tentang Jenderal Sudirman yang belum juga berhasil ditangkap. Lalu, Ratu Belanda memerintahkan tentara Belanda menarik pasukan ditambah perjanjian Romroyen, di mana salah satunya adalah Belanda mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Hal itu juga memaksa Indonesia menghentikan perang gerilya. Hal itu membuat Jenderal Sudirman kesal karena di perjanjian Renville Belanda melanggar kesepakatannya.
Beliau khawatir jika gerilya dihentikan, Belanda akan kembali ingkar janji. Pada malam harinya, utusan Soekarno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman karena pemerintahan sudah kembali ke Yogyakarta. Awalnya beliau menolak, namun tak lama kemudian datang surat yang sama dari Sri Sultan. Jenderal Sudirman yang bimbang melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta. Sesampainya di Jogja, beliau disambut hangat oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Jenderal Sudirman menyerahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, Jenderal Sudirman pulang dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi, merdeka! Sampai bertemu di film selanjutnya guys. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. See you, bye-bye.